Di penghujung tahun 2023 ini, Wuling kembali mencoba untuk menggebrak pasar melalui segmen mobil listrik keduanya setelah Air EV. Dan di belakang gue ini udah ada mobil barunya yang sebenarnya ini udah nggak asing, udah sempat diperkenalkan. Tapi sekarang kita bakal lebih tahu seperti apa detailnya dan sudah resmi dipasarkan, walaupun belum ada harga jualnya. Inilah Wuling Bingo. Tar, tungguin bentar nih, dia kan lagi muter nih, biar kelihatan ininya ya kan. Wuling Bingo. Nah, ini dia nih namanya nih. Bingo EV. Kalian pasti bertanya-tanya ya kan? Banyak juga yang nanya ke gua. Ini sebenarnya apa sih bang? Bingo, bingo, atau bingo. Sebenarnya itu semuanya sama. Yang membedakan adalah asal dari bahasanya. Jadi bingo itu dari bahasa Cina ya. Yang artinya bing itu sebenarnya sebuah keberhasilan yang beragam lah gitu ya. Terus kalau dari bahasa Inggris sendiri, dia lebih ke ekspresi kegembiraan. Jadi ya sebenarnya bingo itu adalah sebuah mobil yang mengekspresikan kegembiraan dari pemiliknya. Mungkin seperti itu ya. Panjang banget bahas nama doang. Tapi oke lah. Dari selain namanya yang unik, dia juga punya tampang yang unik. Kita bakal lihat seperti apa. Nah ini tampilannya. Dia tuh beneran seamless banget bagian depannya. Nggak ada bolong-bolongan. Ya paling di bagian bumpernya aja ya gitu ya. Tapi di sini nggak ada karena dia juga nggak perlu radiator. Nah di sini logo Wulingnya sekarang udah silver. Terus lampunya ini juga menurut gua keren karena walaupun dia cuma bulat kayak gini secara desain keseluruhan, tapi di dalamnya tuh cukup lumayan atraktif desainnya. Ada aksen X buat DRL-nya, terus kemudian juga ini ada proyektor buat lampu utamanya dan juga lampu sen yang udah LED. Nah, dilihat dari depan sih ya cukup lumayan lah karena dia cukup harmonis dari bagian depan, samping, atas juga belakang. Bulat gitu loh, kayak serangga gitu. Beetle. Nah, di bagian samping makin kelihatan kalau dia punya body dual tone ya. Jadi di bagian di sini ke atas itu dibikin warna hitam. Begitu juga bagian spionnya, yang sini udah ada lampu sen. Terus ini buat soket pengecasannya ada di sini. Nah, dia pakai ban 185/60 ring 15 yang sebenarnya ini dipakai indop ya. Dia peleknya masih pelek kaleng tapi dipakai indop yang bikin ya cukup lumayan lah. Tapi ekspektasi gue kalau misalnya gue beli sih pasti gue ganti lah. Peleknya ini pasti makin keren ya. Ini ada over fender sewarna dengan warna plastik hitam. Jadi bikin tampilan samping itu nggak boring gitu ya. Kita lanjut ke belakang. Nah di belakang juga sama kayak di depan ya. Serba bulat-bulat memang ya gitu. Lampunya juga dia ada aksen X-nya. Terus di bagian bawah di bumpernya biar nggak kosong-kosong banget. Dia pakai aksen chrome yang ada lampu iluminatornya. Kita lihat bagasinya nih. Bagasinya menurut gue cukup luas dan lantainya juga nggak rendah-rendah banget, jadi untuk ngangkat-ngangkat barang tuh lebih gampang. Uniknya, dia tuh kayak ada laci-laci penyimpanan yang, dalamnya masih ada lagi. Jadi kita bisa banyak naruh barang-barang di sini nih. Oke nih. Nah untuk sumber penggeraknya, ini pastinya udah pakai motor listrik ya. Dia dibekali sama baterai 31,9 kWh. Ini bisa punya jarak tempuh 333 km. Gila, ini lumayan banget untuk mobil perkotaan. Udah gitu ada satu lagi yang tipe tertingginya, dia pakai baterai 37,9 kWh yang jarak tempuhnya juga makin jauh nih, 410 km. Waduh mantep ya. Sementara motor listriknya itu dia punya tenaga sekitar 50 kW atau setara dari 67 horsepower. Nah baterainya juga dia udah dilengkapin sama sertifikasi IP67, jadi udah anti air dan juga debu. Nah ini bagian dalamnya saudara, dan ternyata seimut bagian luarnya ya. Jadi kalau di luarnya itu bulat-bulat, di sini juga sama. Bahkan di dashboardnya ini gue kayak ngelihat ini kayak cake gitu ya. Cake yang gila asik banget tuh, warna krem dan juga coklat gitu. Jadi ini mobil emang lucu banget. Setirnya ini standar, mungkin ini kayaknya sih mirip-mirip sama Wuling Air EV, tapi ya dibikin aksen-aksen detail yang sedikit berbeda. Tombol-tombolnya lengkap di sini. Ini buat pengaturan telepon dan juga entertainment, yang di sini buat pengaturan dari fitur-fiturnya yang ini juga lumayan lengkap dan juga cukup canggih. Nah di depan ini ada satu layar panjang yang terintegrasi antara MID dan juga infotainment. Ini kalau nggak salah 10 inci lebih ya luasnya. Terus dia dibungkus tuh jadi kayak ini apa ya? Kita bilangnya tuh kayak bantal atau guling gitu ya. Jadi beneran lucu banget. Terus di tengahnya tuh ada 3 kompartemen buat
pengaturan AC. Ini juga cukup lengkap, nggak bisa dinyalain sih, mati sini. Ada 3, terus udah gitu di bawahnya ada buat sirkulasi AC-nya dan dilapisin sama aksen chrome. Untuk setirnya sendiri dia fix ya, belum bisa di teleskopik atau juga di tilt. Tapi ya nggak masalah karena dari posisi duduk pun ini sebenarnya udah cukup lumayan ergonomis sih kalau menurut gue ya, dengan posisi atau dengan tinggi badan gue 178. Ini cukup enak. Pengaturan joknya dia udah elektrik. Jadi makin gampang lagi untuk nyari posisi yang mantap. Terus di sebelah kanan ini ada buat pengaturan lampu, ketinggian lampu, udah gitu buat pengaturan spion dan juga buat stability control. Nah di sini ini juga enak, sandaran tangannya empuk-empuk dan ini bahannya udah kulit. Ininya standar, ada buat power window dan lain-lain, tapi memang yang buat auto up and down-nya nih cuma dibuat kursi di pengemudi doang. Terus kita beralih ke konsol tengah, ini juga sama, knopnya kayak Wuling Air EV ya. Jadi dia cuman kayak beneran buletan gini doang. Ini ada D, ada N, ada P sama R. Terus di sini ada buat tempat penyimpanan, rem parkir elektrik, auto hold, dan sini ada 2 cup holder. Sayangnya memang sini belum ada sandaran tangan, jadi kurang inilah. Tapi kalau untuk joknya sendiri tadi gue bilang ini enak, materialnya juga dia udah kulit dan banyak tekstur yang bikin dia juga jadi lebih mencolok gitu. Apalagi warnanya juga sama kayak bagian dashboardnya ya, ada krem dan juga coklat tua. Oke sih, buat ruang kepala ini cukup lumayan. Ruang kaki sih di bagian sini gue enak ya, nanti kita cobain di belakang kayak gimana rasanya. Tapi ya kira-kira untuk bagian kabinnya ini sebenarnya jauh lebih proper daripada Wuling Air EV yang memang imut banget atau kecil banget gitu. Nah di belakang juga ini sebenarnya bener, ini cukup nyaman banget gitu, bahkan ya jauh lah kalau sama Wuling Air EV yang kursi belakangnya itu cenderung untuk maksa. Kalau ini tuh jadi lebih enak, emang beneran mobil penumpang. Dengan posisi duduk gue yang tadi pun ini masih ada sisa ruang kaki yang cukup lumayan, kaki gue juga bisa sedikit masuk ke kolong gitu ya. Walaupun memang joknya masih terlalu pendek jadi kurang bisa menopang, tapi ya karena space-nya yang seperti ini menurut gue masih wajar lah. Sandarannya juga enak, bahkan di sini ada sandaran kepala, jadi untuk perjalanan jauh tuh jadi lebih nyaman ya. Kepala atas aman, sandaran tangannya juga enak, empuk. Di sini ada buat tempat penyimpanan, di sini buat penyimpanan lagi, penyimpanan. Di sini ada tempat penyimpanan, ya mungkin yang kurang itu di belakang nggak ada buat soket pengecasan yang sekarang tuh udah banyak banget di mobil-mobil baru, tapi ya it's okay lah. Udah gitu joknya juga ini bisa dilipat 50-50, jadi kalau ruang bagasinya masih kurang lega, ini bisa dilipat dan lebih praktis lagi lah gitu. Oke sih nih. Oke, jadi ini lah Wuling Bingo ya, mobil listrik kedua dari Wuling, yang bandrolnya juga mungkin ini nggak bakal mahal-mahal juga, ini tetap terjangkau gitu, tetap menarik, walaupun memang pastinya dia bakal lebih mahal dari Wuling Air EV. Memang Wuling sejauh ini belum ngasih harga resmi ya, kita tunggu aja beberapa waktu mendatang mungkin udah bakal ada ya, tapi estimasinya ini sekitar 200 sampai 300 jutaan. Gimana menurut kalian? Layakkah untuk dibeli? Sampai di kolom komentar. Oke, sampai sekian dulu aja dari gua, sampai jumpa di video selanjutnya, gua pamit. Peace!